Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan kepada kita semua bentuk kenikmatan yang patut kita syukuri. Salawat dan taslim semoga senantiasa kita curah limpahkan kepada uswah kita, tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian kita mungkin sudah melihat bahkan merasakan kondisi yang saat ini sedang melanda wilayah Palestina atau khususnya di wilayah Gaza, di mana kondisi pada saat ini sudah 1 bulan lalu umat Islam khususnya yang ada di Gaza sedang dijajah oleh kaum Yahudi Zionis Israel. Lantas kita sebagai umat Islam, sebagai saudara, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita berjuang mendatangi wilayah Palestina? Itu bagi yang mampu tentunya. Tapi bagi yang tidak mampu, hanya bisa melihat, nonton video. Bahkan kita sudah sering melihat video-video yang lewat di media sosial. Tidak sedikit anak-anak yang dibantai, bahkan anak-anak yang masih balita, ibu-ibu yang sedang hamil, lansia, itu yang menjadi korban, ikhwah fillah. Jadi umat Islam harus melihat bahwa saat ini saudara kita sedang dibantai. Umat Islam sedang dibantai oleh Zionis Israel. Lalu ada sebagian di media itu bahwa yang mengakibatkan pembantaian terhadap umat Islam itu adalah Hamas. Biangnya adalah Hamas. Kita mungkin lupa bahwa yang menjajah lebih dulu sudah lama sekali. Kalau kita melihat ke belakang, siapa yang dijajah sebetulnya, ikhwah fillah? Yang dijajah sebetulnya adalah Palestina. Coba kita melihat peta Palestina yang dulu begitu luas, saat ini hanya sisa bagaikan titik yang ada di dalam lembaran kertas putih. Lalu apakah kita tidak berhak membela tanah di mana tanah itu adalah tanah yang Allah berkahi? Banyak para nabi yang dilahirkan di sana. Apakah kita cuma diam saja melihat Masjid Al-Aqsa ingin dikuasai oleh Yahudi? Kiblat umat Islam yang pertama adalah Masjid Al-Aqsa. Apakah kita akan diam saja melihat itu? Tentu sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, kita tidak akan pernah rela ketika kiblat umat Islam itu dikuasai oleh Yahudi. Jadi sebagai
umat Islam sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, tentunya kita memiliki 3. Yang pertama adalah kita mendoakan saudara kita yang sedang dijajah, yang sedang dizolimi. Kemudian yang kedua, tatkala kita memiliki harta, memiliki kelebihan, kita bantu dengan donasi, makanan, atau yang lainnya. Dan yang ketiga, tidak kalah penting adalah kita dakwahkan. Kita sebar seluas-luasnya supaya dunia ini tahu bahwa bangsa Palestina saat ini sedang dijajah. Ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah, saya ingin mengutip sebuah hadis, di mana hadis ini memiliki makna yang begitu dalam. Tidak dikatakan seorang itu beriman kepada Allah sampai dia mencintai saudara seimannya, sampai ia mencintai sesama muslim. Kalau kata mencintai itu sudah melekat, maka apapun yang sedang dialami oleh saudara kita, kita bantu sekuat tenaga kita. Minimal dengan doa. Kalau tidak doa, kalau memiliki harta yang lebih, donasi. Kalau tidak, doakan. Dan jangan lupa dakwahkan, supaya orang-orang yang ada di sana melihat bagaimana kejadian sesungguhnya yang ada di Palestina. Ikhwah fillah, sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali kita mengaku beriman kepada Allah kalau di hati kita tidak ada rasa cinta kepada sesama muslim. Jadi kalau kita kiaskan atau kalau kita umpamakan, ya, kalau kita umpamakan ketika salah satu anggota tubuh kita luka, maka semua anggota badan itu menjadi demam, sakit. Maka seperti itulah umat Islam. Ketika ada saudara kita yang sedang dijajah, dizalimi, disakiti, bahkan dibunuh, maka kita wajib membantu, ya ikhwah fillah. Semoga video ini bisa menjadikan kita semakin tambah semangat untuk mencintai saudara-saudara seiman, untuk mencintai saudara kita dimanapun, terutama di wilayah Palestina yang saat ini sedang dijajah. Allah mengatakan dalam sebuah firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Maka semua yang ada di belahan dunia ketika itu memiliki rasa iman kepada Allah, memiliki iman di dalam hatinya, maka kita harus mencintai mereka. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.